Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat netizen dimanapun tentunya kalian berada, mudah-mudahan kesehatan, kesejahteraan, taufik inayah hidayah Allah selalu menyertai kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Terkadang kala saya menggunakan voice hanya sebatas suara dan terkadang kala saya tampil di layar karena saya tidak ingin juga dianggap sebagai orang yang pengecut. Nah, sahabat-sahabatku, di nuansa yang santai di tempat saya ini sedang tentunya dalam aktivitas yang masih menikmati santai ria. Karena di sini jam menunjukkan hampir jam 5, di mana aktivitas mayoritas kebanyakan kalangan masyarakat pedesaan ini ya sedang santai, yang pulang dari sawah, dari kebun. Sehingga situasi dan kondisi yang mungkin terdengar simpang siur di mana kendaraan-kendaraan yang ada dan banyak mungkin suara-suara dari luar menunjukkan bahwa di sini penduduk yang lumayan ramai. Tapi saya pastikan 90% mereka tidak kenal yang namanya Habib itu siapa. Ya karena saya pribadi mengetahui baru sejak kapan nama Habib itu familiar dan pastinya bertebaran begitu banyak seakan-akan pula seketika di mana sebelumnya itu amat sangat langka. Jadi tidak heran kalau situasi dan kondisi di lingkungan kami ini aman, kondusif, tidak ada gejolak apa-apa. Jadi kalau kalian pertanyakan masa iya, ya silahkan kalian saksikan, silahkan tentu kalian ya nanti akan buktikan. Dan khusus tentu wilayah yang saya duduki itu cukup untuk mengangkat seorang dewan karena jumlah mata pilih satu desa bisa kita katakan ini kisaran 4.000 mata pilih. Jadi posisi yang ideal. Tapi saya garis bawahi mereka 90% bahkan lebih dari situ tidak mengenal yang namanya Habib, terlebih pengkajian yang lebih mendalam mengenai Habib Bahlam. Sahabat-sahabatku, ketika kita sudah membongkar bagaimana jaringan politik dan finansial ikut bermain di balik panggung Balawi, sekarang kita masuk ke satu strategi yang jauh lebih halus, tapi justru lebih berbahaya. Narasi kesucian nasab. Inilah tentu yang menjadi senjata pamungkas yang dipakai untuk membungkam kritik. Begitu seseorang mempertanyakan asal-usul atau kepentingan politik mereka, langsung muncul tuduhan hati-hati. Itu zuriat Nabi. Menghina mereka sama dengan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah benar sesederhana itu? Apakah setiap orang yang mengaku keturunan Nabi otomatis suci? Terjamin kebenarannya dan bebas dari kritik. Ya ini hal yang membagongkan tentu. Ketika kita ingin tahu kejelasan, ketika kita ingin verifikasi apakah betul dan tidaknya suatu kabar atau berita, maka mereka menyisipkan benteng agar aman posisi mereka dan tentu inilah yang menjadi senjata mereka. Sejarah Islam justru mengajarkan hal sebaliknya. Kita tahu, tidak semua zuriyah Nabi berada di jalan yang lurus. Tidak. Al-Quran sendiri memberi contoh. Ada anak Nabi Nuh yang kafir. Ada istri Nabi Lut yang berkhianat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, barang siapa yang lambat amalnya tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Artinya jelas, nasab itu bukan jaminan. Dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan membedakan antara keluarganya dan pengikutnya, para tabi'innya. Itu mempunyai posisi yang maksum, mempunyai prioritas tertentu, mempunyai kelebihan tersendiri. Tidak. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyamakan makhluk, menyamakan tentu status seseorang di mana ukuran kadarnya adalah iman dan takwanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkait tentu memang untuk memprioritaskan, mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya itu juga diatur, tapi tidak sembrono. Ada mekanismenya dan termasuk untuk meminta kejelasan data dari mereka yang mengklaim sebagai zuriyah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pahami di situ. Tapi narasi kesucian nasab dipelintir oleh sebagian kalangan Ba'lawi menjadi tameng. Ini kondisi yang tentu mereka lakukan. Kondisi yang kita alami saat ini. Mereka membangun mitos. Siapa saja yang mengkritisi mereka otomatis dianggap merendahkan Nabi. Kafir. Kemudian laknatullah.
Inilah yang dinamakan manipulasi psikologis. Mereka paham betul bahwa umat Islam mencintai Nabi, sehingga rasa cinta itu dieksploitasi. Rasa hormat umat kepada Rasulullah dijadikan benteng oleh Habib Ba'alawi untuk melindungi kepentingan mereka. Padahal kebenarannya masih tanda tanya besar. Perhatikan bagaimana narasi itu dimainkan di ruang publik, di YouTube, di platform-platform media sosial lainnya. Ketika contoh ada kasus korupsi, pelanggaran, atau bahkan skandal moral yang melibatkan tokoh di kalangan Habib, narasi kesucian nasab segera dinaikkan. Bahkan ya, seorang Habib walaupun bodoh, ya, tetap mendapat jaminan surga diprioritaskan. Seorang Habib yang pemabuk, yang tidak ibadah, seorang seolah-olah bahwasanya mereka maksum terjaga dari dosa-dosa yang mana itu adalah jelas menentang syariat. Umat digiring untuk fokus pada serban putih, war takbir, gelar Habib, dan klaim darah Nabi. Ini yang mereka lakukan. Seakan-akan semua kesalahan harus ditutup rapat karena mereka ini ialah cucu Nabi. Ini kan yang dilakukan oleh Habib Nabi. Sebagaimana sudah banyak tentu bukti-bukti digital. Ada mereka yang malak, bahkan curanmor, ada lagi yang mesum dan sebagainya, banyak. Belum lagi mereka, itu yang tidak terekspos. Ini yang sudah tertangkap. Banyak kasus-kasus dari mereka. Itu yang mana memang bertentangan dengan syariat. Sehingga banyaknya perkara-perkara itu menjadi kita lebih kuat untuk mempertanyakan keabsahan nasab mereka. Lebih jauh lagi, narasi ini dipakai untuk mendominasi ruang dakwah. Mereka tentu dengan fasilitas dakwah ini mempunyai kebebasan menceritakan tentu hal-hal khurafat dari kalangan-kalangan mereka, menceritakan leluhur-leluhur mereka yang tidak lain tidak bukan tujuannya ialah menyisipkan doktrin. Di banyak forum, Habib ditempatkan di kursi terhormat hanya karena nasab, bukan karena kapasitas ilmu, bukan karena nasabnya. Dimuliakan bak raja, dia hati-hati. Bahkan ya banyak orang-orang yang ingin seakan-akan mencari balkah dan sebagainya. Banyak kiai dan ulama yang ilmunya jauh lebih tinggi harus duduk di bawah. Bahkan ulama-ulama kiai-kiai itu adalah ulama sepuh kita, kiai-kiai yang sudah jelas kapasitas kredibilitasnya, bahkan punya pondok besar. Tapi mereka ditempatkan di bawah. Dan bukan sekali dua kali, dihinakan bahkan. Atau bahkan diam. Karena khawatir dianggap kurang sopan terhadap zuriat Nabi. Ya, inilah dilema yang kita alami saat ini. Kedudukan ulama ditentukan oleh ilmu dan takwa. Bukan semata-mata garis keturunan, bukan. Jadi, mitos kesucian ini juga diperkuat lewat ritual-ritual massal. Haul di berbagai macam daerah, di berbagai macam provinsi, maulid, ya. Mereka mengagungkan tentu muncul gebiar-gebiar sawah, ziarah kubur, pada makam-makam para habaib terutama. Salawat akbar, seperti salawat tadi yang saya katakan. Semua diarahkan untuk mengikat umat kepada figur Habib. Tujuannya itu. Ketika mereka sudah melihat bagaimana kekuatan, bagaimana antusias masyarakat, maka di sini pengklaiman mereka ini seakan-akan tidak bisa dibantah. Pahami. Jadi di situ narasi kesucian nasab terus diulang-ulang. Sehingga umat terbentuk mindset bahwa Habib bukan manusia biasa, melainkan sosok sakral yang tidak boleh disentuh kritik. Inilah proses pencucian kesadaran umat. Jika kita telusuri, pola ini sejatinya sama dengan pola yang dulu dipakai oleh dinasti Fatimiyah. Mereka juga menjual legitimasi politik dengan klaim nasab kepada Ahlul Bait, lalu memolesnya dengan mitos kesucian. Magelung dalam kajiannya menyikap hal ini secara tegas. Fatimiyah bukanlah pewaris spiritual Rasulullah, melainkan dinasti politik yang memanfaatkan nasab sebagai alat legitimasi. Bukankah pola yang sama kini dimainkan lagi di Hadramaut hingga Indonesia oleh Habib Ba'alawi? Miris, kan? Lebih licik lagi, narasi kesucian ini sering dikaitkan dengan istilah-istilah religius yang seolah tak terbantah. Ada yang berkata Habib adalah wasilah, turunannya rahmat. Ada pula yang meyakini doa Habib pasti mustajab karena darahnya darah Nabi. Padahal Rasulullah SAW sendiri itu tidak pernah mengajarkan demikian. Tidak pernah ada kaul demikian yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Para sahabat yang paling mulia pun tidak pernah mengklaim kesucian otomatis hanya karena mereka kerabat Nabi.
Yang mereka tonjolkan hanyalah amal, ilmu, dan pengorbanan. Habib Alawi boro-boro korban, malahan dawir yang ada. Coba berpikir yang jernih. Berpikir dengan akal sehat tentunya. Maka kita harus bertanya dengan jujur, jika narasi kesucian nasab benar-benar sahih, mengapa dalam literatur hadis, fikih, dan sejarah klasik, para ulama besar tidak pernah menulis doktrin itu? Mengapa Imam Nawawi, Ibnu Hajar, atau sekelas Imam Az-Zahabi tidak pernah berkata bahwa zuriyah Nabi otomatis suci dan kebal dari kritik? Tidak pernah. Jadi jawabannya jelas. Karena narasi itu bukan bagian dari Islam, melainkan bagian dari proyek politik belakangan. Paham ya? Sahabat-sahabatku, dengan kata lain, mitos kesucian nasab hanyalah alat. Alat untuk menciptakan kultus personal. Alat untuk memaksa umat tunduk. Alat untuk membungkam lawan. Dan alat untuk mengaburkan fakta sejarah. Cermati dong. Ya, dicermati. Saudara-saudaraku, dari sini kita harus berani menantang narasi ini. Kita hormat zuriyah Nabi yang benar-benar berilmu, bertakwa, dan beramal saleh. Wajib kita hormati. Kalau memang betul mereka sudah terverifikasi. Mereka yang betul-betul menjalankan tauladan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tolak segala bentuk manipulasi yang mengatasnamakan nasab untuk mencari kuasa. Islam tidak mengenal kasta suci, tidak. Islam tidak mengenal darah sakral. Yang sakral hanyalah kebenaran, ilmu, dan takwa. Itu yang sakral. Jadi kalau darah nasab yang diagung-agungkan, tentu ini adalah sekali lagi propaganda mereka para Habib Ba'alam. Maka dari itu hati-hati, waspadalah dengan hal semacam ini. Bagi kita, ya layak untuk mempertanyakan keabsahan ini. Karena kita bukan bagian dari mereka. Yang menerangkan tentu mereka mengklaim, ini harus tunjukkan data, tunjukkan bukti, kalau memang benar adanya. Jadi aneh, ketika kalian bersikeras mempertahankan keabsahan nasab kalian, sementara bukti-bukti, fakta data, itu tidak pernah kalian sajikan. Ini kan, ya kelucuan. Nah, sahabat-sahabatku, tentu untuk depan kita akan menguak kembali bagaimana sepak terjang Habib Ba'alawi ini yang tentu dengan narasi dan propaganda mereka demi untuk tujuan, dan sekali lagi itu adalah kepentingan personal, kepentingan bagi mereka golongan Habib Ba'alawi. Dan kita sadarilah hanya sebagai alat legitimasi mereka, sebagai penguat narasi mereka. Jika kita percaya terhadap klaim-klaim mereka tanpa bukti bahkan fakta. Saksikan terus channel Hakim Medsos. Disinilah kita akan bongkar di mana mereka berusaha untuk menguburkan fakta dan gunakan akal sehat agar kita tidak tersesat dari saya. Amangku Hakim Medsos. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.